Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan saya Bali, para komandan pasukan samping kanan batas. Lanjut! Ya. Latihan. Latihan penghormatan. Alright! Right! Tegak! Right! Istirahat, mana itu? Istirahat! Istirahat! Right! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju tingkat Kecamatan Parakan Salak tahun 2024 dimulai. Yang terhormat PLT Camat Parakan Salak selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Ke Pacamata Lapor, upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Yap, dimulai. Lanjutkan. Berkenan menempati mimbar upacara. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Naik! Tegak! Naik! Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024. Siap dimulai. Lanjutkan. Hadirin dimohon berdiri. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Lapor, upacara pengibaran bendera merah putih. Siap? Laksanakan. Laksanakan. Kanan! Kanan! Gerak! Jalan! Di depan! Gerak! Langkah! Ingat pada! Jalan! Belok! Kanan! Jalan! Kanan! Jalan! Belok! Kanan! Jalan! Buka! Formasi! Jalan! Henti! Gerak! Mau tukar sama Sadam nggak? Tunggu di 3 menit itu. Cabut baterai langsung masuk lagi. Itu nggak langsung trouble kok.
Kadam. Udah Pak Camat sama Sadam. Kepada bendera merah putih. Jalan! Di tempat! Gerak! Bentuk! Formasi! Jalan! Lengkap!
kacamata. Pek, dapat tuh pek. Woi Baran, bendera merah putih. Wah, yuk silakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Balik ke tempat. Pas Gebra balik di kamar? Tadi nggak? Iya, bengkol paling enggak. Kanan! Kanan! Siap! Oh benar. Langkah! Tegap! Maju! Jalan! Anak gigi. Mau kemana? Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta. Mulai. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang bahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persiapan detik-detik proklamasi. Hadirin dimohon berdiri. Detik-detik proklamasi. Tanda kebesaran dibuka. Pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Stop MC ya. Tanda kebesaran ditutup.
hadirin disilakan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara. Istirahat. Hitler! Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bi qawli fadli wa isri amri wa ahlul 'uqdatam min lisani qauli amma ba'du. Yang terhormat Ibu anggota DPRD Kota Sukabumi dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan beserta suami. Yang saya hormati unsur Forkopimda, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil beserta istri. Yang saya hormati Pak Kepala KUA Kecamatan Parakan Salak. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu Kepala Desa Kecamatan Parakan Salak beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa. Yang saya hormati PLT Ketua TPPKK Kecamatan. Yang saya hormati para pimpinan Kepala UPTD, BUMN, BUMD Kecamatan Parakan Salak. Yang saya hormati para pimpinan lembaga keagamaan, Ketua PGRI, Ketua KNPI. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para kepala sekolah dari jenjang pendidikan anak usia dini, SDMI, SLTP sederajat dan SLT sederajat. Yang saya hormati pimpinan pondok pesantren, para pimpinan pondok pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh pemuda, veteran, purnawirawan. Yang saya hormati, saya banggakan tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Tentu saja para peserta upacara dari berbagai kalangan, Bapak Ibu Saudara serta anak sekalian. Izinkan pada kesempatan ini saya akan membacakan sambutan atau amanat Pak Bupati Sukabumi pada acara upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Sukabumi tahun 2024. Mohon maaf, sepertinya saya akan bacakan utuh karena ini adalah sambutan atau amanat beliau dalam rangka mengakhiri masa jabatan. Ya, betul. Tahun ini, tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Mengiringi hari yang penuh rahmat ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas perkenannya kita dapat berkumpul mengikuti rangkaian acara upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Sukabumi tahun 2004 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan pendiri bangsa yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Upacara peringatan HUT ke-79 kemerdekaan ini menjadi satu di antara kegiatan dalam memperingatinya. Pada hari ini, Sabtu tanggal 17 Agustus 2024,
menjadi waktu teristimewa bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk kita semua di Kabupaten Sukabumi yang sedang memperingatinya. Sudah 79 tahun berlalu, para pejuang kita dengan gigih memperjuangkan kemerdekaan yang menjadi hak bagi bangsa ini. Kita semua sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat berterima kasih atas jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga demi mengantarkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka hingga saat ini kita semua menikmati alam kemerdekaan. Pada peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, tahun 2004 ini, pemerintah menetapkan temanya Nusantara Baru, Indonesia Maju. Substansi temanya mengamanatkan harapan besar yang ingin diwujudkan, yaitu Nusantara Baru, Indonesia Maju, mengingatkan kita pada langkah besar yang sedang dilakukan bangsa ini, yaitu pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di ibu kota Nusantara. Tidak hanya sekedar pemindahan fisik, tetapi harus merubah pola pikir, pola kerja, sistem kerja, dan karakter dalam bekerja. Seiring dengan kemajuan teknologi digital, hal tersebut dikarenakan tantangan ke depan kita akan berkompetisi tidak hanya dengan sumber daya manusia saja, tetapi juga persaingan dengan kecerdasan buatan. Pemindahan ibu kota Nusantara merupakan simbol perubahan besar dalam cara kita memandang pembangunan dan pemerataan di seluruh penjuru negeri. Nusantara Baru adalah harapan baru untuk Indonesia yang lebih adil dan merata menuju Indonesia Emas tahun 2045. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, menjelang akhir masa jabatan sebagai Bupati Sukabumi, saya akan menyampaikan capaian terkait dengan hasil pencapaian visi dan misi periode 2021-2024. Antara lain, pencapaian pada pembangunan indikator makro, serta pencapaian pembangunan fisik dan non-fisik. Pada pencapaian pembangunan indikator makro di tahun 2003 mengalami hasil positif yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Terutama pada indeks pembangunan manusia kenaikan hingga 69,71 poin. Tingkat pengangguran terbuka yang sebelumnya 10,05% turun ke 7,32%. Dan tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 8,96% ke 7,01%. Dalam menunjang visi dan misi Kabupaten Sukabumi, maka pembangunan infrastruktur terus digenjot oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi. Hingga saat ini capaian diantaranya: 1. Kemantapan jalan 956,79 km. 2. Spam sebanyak 82.614 sambungan rumah. 3. Persampahan 408,55 ton per hari. 4. Pembangunan rumah tidak layak huni mengalami kenaikan yang pesat sebanyak 20.107 rumah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 pembangunan ruti laut sebanyak 903 rumah saja, dan sawah yang terairi sebanyak 17.175 hektar. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Sukabumi, yaitu pada tahun 2020 pembangunan jembatan Cibuni dibangun dengan kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan tujuan membangun konektivitas wilayah yang menghubungkan Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Cianjur. Pada tahun 2022 dibangun jembatan MH dan jalan lingkar utara sebagai akses penunjang pariwisata dan pertanian yang merupakan rencana pembangunan lingkar utara. Dalam pelayanan kesehatan, penataan rumah sakit dan puskesmas di utara dan selatan Sukabumi terus ditingkatkan guna memastikan pemerataan medis dan mempercepat respon darurat bagi masyarakat. Begitupun peningkatan pelayanan kesehatan melalui program dokter masuk kampung dan jaminan kesehatan nasional untuk memastikan akses kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warga. Pada sektor pemerintahan juga telah dibangun gedung-gedung perkantoran pemerintah di Pelabuhan Ratu pada tahun 2020
dan ruang terbuka hijau Garbangkong pada tahun 2023 sebagai upaya penataan pusat pemerintahan di Kabupaten Sukabumi guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan koordinasi antar instansi, mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan layanan administrasi di Kabupaten Sukabumi telah dilaksanakan termasuk pengurusan Adminluk pada tahun 2003 sebanyak 99,20% dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan sebanyak 24 kecamatan. Hal tersebut tentunya akan memudahkan akses pelayanan publik bagi masyarakat. Pada capaian sektor ekonomi, dukungan investasi melalui PMDM sebanyak 2.481 miliar, PMA 3.381 miliar, dan pertumbuhan UMKM sebanyak 209.526 orang. Pembangunan investasi ini meningkat hingga di atas 100% dibanding tahun 2016. Pembangunan fisik berupa gedung promosi IKM dan gedung sentra IKM juga telah dibangun pada tahun 2003 guna meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal. Fasilitas ini akan menyediakan pelatihan, dukungan teknis, dan akses pasar yang lebih baik bagi para pelaku IKM. Di sisi lain, pemerintah daerah terus menguatkan pembangunan ekonomi yang DKI mampu meningkatkan daya saing daerah dengan berbasis potensi lokal melalui peningkatan sumber daya manusia ketenaga kerjaan dan peningkatan kualitas sektor pertanian. Hal tersebut bisa terlihat dengan terbangunnya fasilitas pertanian sebanyak 9.339 unit. Hal ini mengalami kenaikan pesat dibanding tahun 2016, yakni 935 unit. Dalam upaya mendukung ekonomi lokal, menarik wisatawan dan mempromosikan keindahan alam serta budaya daerah, pemerintah daerah juga terus melakukan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sukabumi. Di antaranya berfokus pada peningkatan kualitas destinasi wisata, fasilitas dan aksesibilitas, serta pembangunan kawasan Ciledug Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark yang telah direvalidasi oleh UNESCO, yaitu model dalam pembangunan yang berfokus pada konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terakhir, pada capaian pembangunan bidang pelayanan masyarakat, pertama pada bidang pembangunan sarana keagamaan di Kabupaten Sukabumi hadir untuk mendukung pertumbuhan spiritual dan sosial masyarakat, memastikan akses yang lebih baik untuk kegiatan ibadah dan pengembangan komunitas. Salah satunya pembangunan gedung Islamic Center Cicurug pada tahun 2024 dan hibah keagamaan yang telah berlangsung pada tahun 2016 hingga saat ini. Kedua, pada pemanfaatan dana desa dari tahun 2016 sampai 2023 telah membawa kemajuan luar biasa dengan 169 desa mencapai status maju dan 157 desa mandiri hingga tahun 2024. Investasi dalam posyandu sebanyak 1.812 unit, jalan desa terbangun sejauh 3.830 km, fasilitas MCK sebanyak 1.339 unit, dan jalan lingkungan sebanyak 71,4 km telah mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup di seluruh desa. Para peserta upacara yang berbahagia, saya atas nama pribadi sekaligus Bupati Sukabumi bersama Wakil Bupati Dr. Andes Haji Yosomantri MSI dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan jajaran birokrasi, perangkat daerah di semua jenjang di Kabupaten Sukabumi, para kepala desa dan para pemangku kepentingan di semua unsur pembangunan yang selama 5 tahun kami menjabat telah banyak membantu dan menampingi kami dengan kerja keras, penuh ketulusan, kejujuran, dan dedikasi yang tinggi. Selama kami menjabat bersama-sama dengan Bapak Ibu perangkat daerah, kita dapat meraih berbagai prestasi yang luar biasa. Prestasi-prestasi tersebut dapat terwujud berkat sumbangsi dan dedikasi Bapak dan Ibu yang tanpa kenal lelah bekerja demi mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang lebih baik. Untuk itu, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas etos kerja dan dedikasi Bapak Ibu yang tinggi, sehingga selama berjalan hampir 5 tahun ini, perkembangan Kabupaten Sukabumi di berbagai aspek pembangunan sangat luar biasa. Namun demikian, tentu saja kami hanyalah manusia biasa yang tidak terlepas dari kekurangan juga dosa. Untuk itu kami memohon maaf yang setulus-tulusnya
apabila masih terdapat kebijakan maupun kinerja kami yang dinilai masih belum memuaskan, kami berharap di masa pemerintahan mendatang, Bapak Ibu semua dapat mengevaluasi kekurangan serta mencapai solusi demi kemajuan Kabupaten Sukabumi yang kita cintai. Pertahankanlah kinerja yang sudah baik, tingkatkan prestasi dan terus berbakti hal-hal yang belum sempurna. Berikan masukan kepada pimpinan secara objektif, terukur dan jauh dari kepentingan pribadi, sehingga pimpinan dapat menentukan kebijakan yang tepat, efektif, efisien, serta dengan resiko yang terukur. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga segala bentuk ikhtiar kita dalam mengisi kemerdekaan senantiasa mendapat petunjuk, kekuatan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ikhtiar dalam melanjutkan kebaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan menjadi amal ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang telah terbangun dengan baik, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Merdeka! 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 Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukabumi 17 Agustus 2004, Bupati Sukabumi Dr. Anas Haji Marwan Hamami MN, ditandatangani dan nikah. Demikian saya telah membacakan. Sebelum saya akhiri, saya pribadi kedinasan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran kepanitiaan peringatan Hari Besar Nasional tahun 2004. Demikian pun sumbangsi dari Bapak Ibu seluruhnya, semua elemen masyarakat tidak terkecuali, sehingga acara peringatan tahun ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya berharap mudah-mudahan apa yang telah Bapak dan Ibu dedikasikan menjadikan catatan kebaikan atau investasi amal soleh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-79. Semoga Engkau senantiasa karuniakan rahmat dan pemimpin dalam kesatuan batin dan saling mendoakan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Cahaya, dalam suasana gembira, penuh keceriaan dan sukacita, mewarnai pertemuan silaturahmi ini sungguh amat terasa. Semoga jadi ajang sambung rasa, saling sapa, berbagi cerita, berbagai pengalaman melayani umat, masyarakat, dan keluarga. Saling menatap wajah, saling mendoakan, dan bertegur sapa. Munculkan generasi multi talenta. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menggerhana, alangkah indah nan gemah jiwa negeri yang kami diami. Di bulan Agustus ini kemerdekaannya ke-79 kami peringati. Atas rahmat berkat karuniamu, mampukan kami mensyukuri, pancarkan ma'unahmu agar kami lanjutkan membangun negeri, mengafirmasi semua ilmu, pengalaman, dan potensi yang dimiliki. Ya Allah,
Tuhan semua doa dan harapan bertumbuh. Muliakanlah para pahlawan dan tokoh bangsa kami, kini dan terdahulu. Semoga dalam ridho-Mu, rakyat dan pemimpin kami bertemu, berikhtiar sungguh, membangun bangsa bahu-membahu, menyongsong Nusantara baru Indonesia maju. Ya Allah, Tuhan pelimpah anugerah, hanya kepadamu kami bertawakal, pasrah dan berserah. Dengan wajah tertunduk dan tangan tertengadah, sertailah bangsa kami dalam melangkah dan menentukan arah. Semoga semua kita dan ikhtiar terjelma dan terwujud indah. Di tangan-Mu semua yang sulit terwujud menjadi mudah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dimohon berdiri. Antika Bayangkari. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Terima kasih dibubarkan. Semuanya. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara. Hormat! Yang terhormat PLT Camat Parakansala selaku Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Persembahan lagu-lagu nasional. Berkibarlah benderaku, hala hala Bandung, Hari Merdeka.
Upacara selesai. Komandan upacara membubarkan pasukan upacara. Para komandan pasukan dapat membawa. Berjalan! Demikian upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Parakan Salak tahun 2024. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.